Kenapa Persib yang bisa 2 kali juara? Kenapa? Persija kenapa? Jadi Persija ada masalah nggak? Selama ini nggak ada laporan. Oh gitu. Nah biasanya ini kan liga memulai nih. Biasanya di situ akan ada laporan-laporan tuh dari klub-klub. Mana yang nunggak, mana yang enggak. Ya. Disitulah nanti akan ada jawaban semuanya. Begitu pemain-pemain dengar sekarang udah ada 4 BUMD siap mensupport Persija, gimana tuh WhatsApp grup pemain tuh? Bapak masih punya WhatsApp grup Mas BP kan? Datang, ayo cerita aja nggak apa-apa. Apa yang kalian butuhkan, apa yang Ada nggak yang cerita? ada. Ada yang kena mental? Banyak. Akhirnya ada friksi antara BP dan Ismet. Padahal mereka satu tim. Itu ada foto mahal loh di situ. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Halo Jebret Team, halo JM Team sekarang namanya dimanapun kalian berada. Setelah kita Jebret Talks di Bali, sekarang kita ada di Jakarta lagi tapi nggak di studio karena studionya lagi dipakai sama orang lain ya. Kita lagi butuh banget emang pembiayaan sampai studio kita pun kita sewain dan kita jadi nggak pakai studio sendiri. Tapi kita ada di lantai 1 di gedung studio kita juga. Ini ada di Pasti Bisa Coffee dan hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama ini penjaga gawang yang ngetop lah ya bisa dibilang. Tapi ya nggak tahu apakah musim ini dia akan tetap dengan nama besarnya itu atau tidak. Tapi kapasitasnya 2 hari ini. Dia sebagai penjaga gawang tim di ibu kota ini dan juga sebagai presiden dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Ladies and gentlemen, Andri Tani. Selamat datang. Selamat datang dari kami. Sekali lagi. Selamat datang dari kami. Andri Tani terharu sekali karena 2 musim ini lagu buat dia udah jarang dinyanyiin di stadion. Kok malah lu pukul kendangnya itu sedih loh On. Tapi mau bagaimanapun juga saat syuting ini berlangsung, abang-abang Gojek, Grab semuanya pada nonton dari luar. Lihat Jakmania. Dijek coba kan? Dejak semuanya nonton di depan, penonton lama yang mungkin nggak tahu kipernya udah ganti. Bercanda aja, jangan ada yang tersinggung. Pasti semua itu berdasarkan performa dan juga siapa yang lawan dihadapi. Jadi siapapun penjaga gawangnya, mudah-mudahan yang terbaik untuk tim dari Andri Tani yaitu Persija Jakarta. Oi. Kenapa Persib yang bisa 2 kali juara? Persija kenapa? Kenapa Persib yang 2 kali juara? Back to back loh, kan pukulan telak buat. Tapi Persib back to back dia juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin? Kenapa? Fakta. Terjak mania. Enggak bukan. Komen yang disangkanya gue gini, gue selalu berbicara fakta dengan point of view gue ya. Dia punya kedalaman squad bagus. Berarti lu enggak? Gue nggak bilang enggak. Oh. Gue juga bagus. Oke. Tapi dia bagus. Dia bagus. Terus? Dan stabil. Oke, itu yang penting ya stabil. Stabil mereka. Karena liga ini kan bukannya sprint pendek ya. Bukannya apa? Bukannya lari jarak pendek. Bukannya lari jarak pendek yang sprint masih 100 meter. pendek. Iya. Ini kan kayak maraton. Iya. Yang harus butuh konsisten dan stabil. Dan itu yang dilakukan sama Persib kemarin. Yang menurut lo 2 hal itu? 2 tahun itu dia melakukan itu. Nah, musim ini Indri, menatap musim ini banyak yang menjagokan Dewa ini. Ya. Dengan pembelian pemainnya. Lu bisa bantah itu dengan keyakinan lu terhadap Persija musim ini? Jenderal Ardi balik lagi nih. Saya kenal baik tuh. Jadi dulu jaket-jaket dia sama baju Persija zaman dia, waktu itu ada yang buat di giveaway. Gak taunya masih nyisa. Oh gitu? Masih ada 8 biji. Makanya gue mau bilang, Pak manajer ini masih ada nih apa kita giveaway lagi apa gimana nih? Dengan pergantian ini menurut lu juga ini jadi lebih positif juga? Ya
Pak Ardi itu membawa Persija juara 2018. Oh iya pas beliau ya. Pas beliau itu juara. Ya mudah-mudahan 2018 bisa terulang. Siapa saingan terberat nih? 3 tim menurut lo saingan terberat Persija? Dewa, Oke. Malut oke. Oke. Persib mental juaranya oke. Jadi 3 nih. Iya. Yang lagi unlimited kayaknya yang 2 itu ya. Iya, Malut sama Dewa. Nah lu kalau ditawarin Dewa lu terima gak? Kalau gue tawarin Dewa, Iya. lihat lu ya. Sabar ya. Sabar. Ditawarin Malut. Sabar ya. Ndri. Oi. Ini Persija baru kali ini kayaknya mesra banget sama sponsor dari BUMD ini. Ini kayaknya kabar bahagia buat para pemain-pemain dong ini. Ini mau ngomongin Persija apa ngomongin APPI? Kita ngomong. Enggak, gue pakai APPI. Ya lo kan pakai APPI. Tapi abang-abang tadi tuh online itu semua tahu lu di Persija. Tapi dia tahu juga kalau gue APPI kan. Oh iya tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu APPI? Pasti. Iya Semua kan, orang tahu. yang bikin gue sering di blacklist kan. dulu. Itu kan dulu. Itu dulu. Itu cerita masa lalu. Itu Sekarang cerita kan masa lalu. Udah nggak begitu. Sekarang udah nggak begitu. Karena di blacklist rezeki bapak makin banyak kan? Enggak juga. Makin susah rupanya. Iya. Pantesan uban makin banyak. Bapak udah mulai nyela-nyela ya. Cocok juga bikin YouTube kayak Greg. Dri, serius nih gue. Berarti itu kan, ini kan ada hubungannya sama APPI. Karena kan zaman gue dulu di APPI, termasuk yang dulu kita urus kan Leo, Ya. BP, Ya. beberapa pemain-pemain Persija dulu ya gitu loh. Pasti kan karena finansial juga gitu loh. Nah begitu pemain-pemain dengar sekarang udah ada 4 BUMD siap mensupport Persija, gimana tuh WhatsApp grup pemain tuh? Bapak masih punya WhatsApp grup Mas BP kan? Saya udah di out. Masih punya WA-nya Mas BP kan? Iya, coba masih. chat aja coba. Kenapa? Ya pasti dia kan lebih tahu kan? Tapi lu jawab dong. Apa sih? Ya tadi berarti itu kan kabar bagus dong. Iya, insya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Udah cukup di situ aja. Alhamdulillah. Nggak usah diterusin. Tapi emang dari kemarin-kemarin udah nggak pernah ada masalah kan Persija? Alhamdulillah. Udah gitu aja dulu. Hah? Udah alhamdulillah dulu. Enggak, yang kemarin sempet di depan Pak Pramono Anung tuh yang Rizky Ridho pas ditanya juga langsung tanya aja ke pengurus gitu. Itu Saya kan juga masih pemain. jadi nggak bisa jawab juga. Kan Ridho ngomongnya gitu, saya kan masih pemain. Tapi Ndri, Tanya aja ke manajemen. enggak. Ini salahnya lu Ndri. Lu presiden APPI sekarang. Terus? Bukan pemain Persija yang gue tanya. Jadi Persija ada masalah nggak? Selama ini nggak ada laporan. Oh gitu. Nah biasanya ini kan liga memulai nih. Ya. Liga memulai nih. Ini tayangnya mau kapan nih? Langsung. Oh, langsung. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Nah liga memulai biasanya di situ akan ada laporan-laporan tuh dari Oke. klub-klub. Mana yang nunggak, mana yang enggak. Ya. Disitulah nanti akan ada jawaban semuanya. Tapi kan Nah, kalau gua nggak mau bongkar di sini. Oke. Tapi karena gue punya akun media sosial sendiri, Ya. punya media sendiri sih APPI. Biarkan APPI nanti yang berbicara langsung. Oke, tapi maksud gue gini. Sekarang kan gue juga sering ngobrol juga sama stakeholder lain. Ya. Bukan cuma dari sisi pemain kan. Stakeholder kan berarti ada pemilik klub, ada operator liga, ada federasi sampai dengan pelatih, agen pemain. Ya. Semua kan punya point of view-nya masing-masing gitu loh. Kalau zaman gua dulu di APPI kan kita langsung dulu belum ada NDRC kan. Nanti Ya. kan kita ke sana juga gitu. Langsung kasih surat. Nah, kalau gue lihat kan sekarang APPI jauh lebih diterima oleh federasi, oleh klub-klub gitu ya, yang kalau gue lihat nih gitu loh. Sebenarnya selain nagih-nagih masalah tunggakan gitu, ngapain lagi emang APPI sekarang? Karena orang-orang bilang APPI apa sih kerjaannya? Ya nggak ada kerjaannya. Oh, Kita jawab gitu. Karena apa? Karena saking kita terlalu hektik ya bang, ngurusin edukasi pemain, edukasi, proteksi pemain, proteksi, solidarity ke para pemain. ya, Edukasi dari zaman dulu sampai sekarang kita masih edukasi bang. Dari zaman abang kan? ya, Kan bapak juga GM ya kan? dulu. GM dulu. Dulu ya. Dulu iya. kan GM ya. Iya, dulu juga sini sebelum Solaria bakmi GM nih. Oh bang. Iya. Pindah dia ke gedung sebelah, Dri. Iya. Percaya nih pas kita ngomong ini hujatan semua nih. Iya, karena ngarepnya ngomong serius. Gara-gara lu sih mancing. Oh, jadi edukasi, proteksi dan solidarity itu masih terus dikembangkan dijalanin. Dan mungkin sebulan lalu kali ya. Sebulan lalu kita sudah mulai ke grassroots, dimana kita membuat
summer camp untuk ketika Anak-anak. liburan sekolah itu anak-anak ada kegiatan. Nah itu juga kita pikirkan ke sana dan itu juga karena orang tuh taunya APPI ini hanya tentang proteksi kepada pemain profesional. Tapi kita juga sekarang fokus ke grassroots. Ya. Bagaimana perkembangan pemain-pemain yang ibaratnya masih anak-anak lah ya. Dan mengenalkan kepada mereka untuk ternyata tuh ada asosiasinya ya pemain. Oke. Itu hal yang paling penting karena jujur ke beberapa akademi Sepak bola? klub mereka setiap saya tanya tahu nggak APPI? Nggak tahu. Gitu loh. Yang tahu OP itu cuma hanya pemain-pemain profesional. Makanya dari saat ini kita udah mulai ke anak-anak agar mereka mengerti oh ternyata pemain bola itu ada asosiasinya. Begitu. Pantesan kemarin gue lihat di liburan itu ada dulu 3 hari ya bikin apa sehari sih? Yang ada Rido kan? 4 hari. Jadi 3 hari pertama itu tentang kepelatihan, pelatih semua segala macam. Ya. Terus di hari keempatnya itu ada fun game sama Rizky Ridho. Bagus. Tapi nanti gue daripada ngebahasnya satu-satu, sekalian aja ntar gue mau tanya. Berarti ini kan yang gue pegang nih sekarang ada buku yang namanya Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia 15 tahun perjalanan. Ya. Ya tapi gue kecewa Ri. Kenapa? Karena lo nayangin buku ini duluan di Sport 77. Bang. Lo kan tahu Mamat tuh bacotnya bilang lebih bagus dari Jebret, lebih bagus dari mana-mana. Padahal apa kontribusi Mamat apa di sepak bola Indonesia? Kenapa lo duluan Jupe ada di sana? Sementara lo presidennya, gue pernah jadi GM-nya. Kenapa lo nggak kesini duluan buat ngerangin buku ini APPI? Kenapa nggak kesini duluan? Kenapa ke Sport 77? Udah, gue balik ya. Lu ngomong sendiri. Ya abisnya, gue kesel banget. Bang, kalau lu kecewa sama gua, terus gua kecewa sama siapa? Ya lu kecewa lah. Sama pelatih lu kalau lu gak dimainin. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ya. Kita harus menerima dong. Betul, Kita harus berjuang di latihan. Ini jiwa kapten, gue seneng. Profesional nih. dong. Ini jiwa kapten, ini keturunan Bambang Pamungkas nih. Walaupun berada di bangku cadangan, tapi lu harus mendukung berapa menit pun lu ditampilkan, lu tetap harus semangat walaupun hati lu kesel. Kesel. Bener gak? Ya, lu tetap harus semangat walaupun hati lu kesel. Ya. Gua yang penting tim tuh menang. Oh. Gitu. Tapi kalau kalah, tuh kan harusnya gue yang main gitu. Nggak pernah begitu. Gak pernah begitu ya? Nggak pernah begitu. Sebelum gue juga akan tanya-tanya Andri tentang Persija yang akan segera kick off juga di Liga Indonesia sekarang yang namanya Super League ya. Namanya Super League dan juga tentang 15 tahun perjalanan ini. Kita juga ada nih kehadiran penonton yang juga di sini pakai baju Persija ya. Tapi setiap jebretok mukanya dia mulu. Ada pertanyaan nggak Dok? Bang Andri mau nanya nih, kan udah berapa musim kemarin ya mungkin ya. Sekarang sih udah Persija kan sempat berpindah-pindah home base nih. Maksudnya berpindah menggunakan stadion untuk laga kandang di Jakarta maupun di sekitaran Jakarta. Itu bisa ada kendala tersendiri nggak sih buat pemain? Walaupun mungkin berangkatnya kan bareng-bareng ya, tapi harus bermain tidak di pusat ibu kota Jakarta sendiri. Nah karena nggak pakai mic gue tambahin ya. Nah, ini namanya Gerardo ya betul. Ya ini pertanyaannya adalah karena beberapa musim sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu tuh kan home base-nya belum pasti. Nah itu berpengaruh nggak dengan pemain Ri? Ya pasti berpengaruh lah karena kan kita harus traveling terus kan. Yang kalau kita main di Jakarta kan enak tuh, misalkan habis away kemana kita stay di Jakarta, latihan di Jakarta, hanya fokus main di Jakarta. Kalau ini kan kita harus udah balik away di Jakarta 2 hari 3 hari, habis itu pergi lagi, traveling lagi. Itu secara apa ya, fisik pasti juga capek. Musim ini udah dengar bakalan udah fix main di mana? Kemungkinan besar katanya main di JIS. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Lu kalau sama teman-teman di JIS tuh merasa lebih nyaman? Pasti lebih nyaman karena satu di Jakarta, kedua dengan stadion baru yang pressure buat lawan tuh kan terlalu dekat ya. Itu membuat lawan tuh jadi kayak ada tidak senyaman main di kalau kita main home tapi harus main di tempat lain. Itu beda lah. Tapi gimana sekarang? Kabar terakhirnya udah diizinin? Iya. Kita kemungkinan besar di JIS. Kemungkinan besar di JIS ya. Gua
Sebenarnya gue kalau JIS tuh pengen ngomongin tentang safety meter sama crowd controlnya, tapi beda urusan ya. Nggak usah saya. Iya makanya beda lagi itu sama asosiasi yang lain kan. Orang ngomongin Persija juga jangan saya, KPI udah buku itu aja fokus. Iya, kan biar kayak Mamat. Seakan-akan wawancara Jupe, nggak taunya juga ngomongin APPI. Iya juga sih. Ya kan Mamat gitu emang kerjaannya. Tapi enggak, kalau kita akan mulai nih tentang buku ini. 15 tahun, tiba-tiba gue dikabarin kalau sudah ada buku perjalanan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Tak terasa juga ya, ternyata dari tahun 2008. Enggak, kasih lihat dong logonya. Dari zaman Bapak jadi GM sampai sekarang ya kan. Ya saya sih bukan bagian dari cerita yang menggembirakan ya seri APPI ya. Jadi saya sih nggak mau mengenang ya. Saya soalnya di APPI itu penuh darah dan derita ya. Maka dari itu, karena Bapak penuh darah dan derita, kita di sini berjuang bagaimana harus APPI menjadi besar. Justru, karena kita selalu menghargai jasa Bapak yang udah berjuang zaman dulu. Ah itu sih nggak usah disebut. Nggak usah disebut, Dri. Yang penting lu tolong. Yang penting lu lobbyin TV-TV yang blacklist gua gara-gara di APPI, Dri. Entar dulu. Poin lagi kan buat lu? Nggak usah poin-poin. Gua jujur ini, gua sekilas baca tapi belum baca semua nih. Ya, tapi buat semua JM Team yang belum bisa atau belum punya bukunya, ini daftar isinya menarik nih karena mulai dari perjalanan lahirnya APPI itu bercerita tentang awal mula ada dualisme ya. Dualisme di federasi, dualisme di asosiasi pemain, hubungan APPI dengan federasi, baru kemudian juga ada APPI dan proteksi sepak bola, sampai dengan APPI untuk edukasi dan solidaritas sepak bola. Kenapa mesti bikin buku ini akhirnya APPI? Kenapa harus bikin itu? Karena itu mengenang 15 tahun perjalanan kita berdiri. Dan agar pembaca itu tahu bahwa tidak semudah itu mendirikan APPI, menjalankan APPI. Ya. Yang ya Bapak pasti paham lah ya. Bapak harus berdarah-darah kasarnya untuk membuat APPI ini diakui sama federasi. Dan maka dari itu kita membuat ini sebagai sebenarnya ini apa ya? Kalau dari saya, kalau saya bilang ini kita menghargai pendahulu kita. Pendahulu kita ya Fenart. Nama Bapak siapa? Nama saya Indra Kapi. Iya, ada Bang Valen sebagai GM waktu itu, terus ada Mas BP, Bang Pon, terus Bang Firman, Mas Bima, Mas Kurus. Ya, agar orang juga tidak melupakan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau mereka dan Bapak tidak melakukan itu, tidak akan ada kita saat ini, APPI. Karena Bapak melakukan sampai gimana berantem sama federasi. Jangan bilang berantem dong. Berjuang. Berseberangan. Berjuang. Bapak berjuang dengan untuk minta pengakuan. Kok jadi nggak bagus bahasanya? Bapak berjuang dengan federasi. Terus Bapak melindungi pemain, hak pemain. Itu kan bukan hal yang mudah. Itu kan hal yang sulit. Apalagi dulu kita kalau ketemu sama federasi kayak selalu sulit. Dan sekarang alhamdulillah hubungan kita dengan federasi alhamdulillah sudah lebih baik. Amazing. Kalau boleh dikasih tahu juga Dri, sekarang kepengurusannya siapa aja? Kepengurusannya CEO itu ada Mardika Haji. Terus presidennya ada saya. Oke. Wakil presidennya ada Ahmad Juprianto. Ya. Terus jadi Persija Persib ya. Persija Persib. Walaupun di Pamulang ya. Terus ada Ramdhani, Esko. Oke. Bagas Barito. Ya. Pemain Barito itu dia sebagai Bagas Esko. Kava apa Kavi sih? Bagas Kava. Karena kalau Kavi ada lu juga ya. Abang. Ya kan Indra Kavi, Andri Tani, Bagas Kavi. Makanya salah Bagas Kava ya. Nambahin di kakak aja. Iya makanya. Terus dari Esko perempuannya ada Yolanda Kickoff itu ada dulu main game. Yolanda Kickoff. Terus satu lagi ada Elsa. Itu pemain wanita juga. Tim nasional perempuan. Berarti 5 orang Exco-nya. Esko ada 6. Ada 6. Oh iya satu lagi siapa?
Siapa? Tadi baru 5. 6. Oh, saya yang salah. Coba hitung Pak, ulang. Jadi ada 6. Orang tuh pikir ini apaan sih dari tadi bercanda-bercanda ketawa-ketawa. Karena gini, biasanya kalau zaman gue nih, pasti sekarang juga. Pas lagi kerja itu bagiannya stres, bagiannya tuh memang itu Pak yang mereka bagiannya nggak tuh tahu, Pak. memang bener-bener berjuang. Jadi ada momen begini jangan dibawa stres juga ya nggak Pak Pres, Iya, ya kan? betul. Nah Pak Pres, ini gue juga sangat terharu ya karena tadi lu bilang zaman saya dulu tuh kita bahkan ke federasi tuh sulit gitu. Nah ini saya seneng banget sambutannya dalam buku ini bahkan dibuat oleh Sekretaris Jenderal PSSI Pak Yunus Nusi. Yes. Ini gimana bisa di bawah kepemimpinan lu dan teman-teman ini malah memberikan sambutan dalam buku ini loh. Gak pernah terbayangkan dulu gua berapa tahun yang lalu bisa bikin buku ini dan dari federasi bikin seperti ini loh. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kepengurusan ini ya. Jadi gini, kenapa itu Sekretaris Jenderal Iya. Bapak Yunus Nusi Mau lo untuk nulis. Iya, karena cerita itu begini ya. Yang tadi saya bilang, hubungan kita dengan federasi itu sudah lumayan baik. Amin. Itu karena apa? Karena ada pendahulu kita yang berjuang. Yang berjuang untuk membuat APPI ini akhirnya dilihat orang, akhirnya disegenin orang. Akhirnya, oh ternyata adanya APPI ini pemain jadi kuat. Karena at the end mereka akan sadar bahwa pemain bola ini penting. Dan mereka juga bahasanya bukan takut ya apa ya. Bahasanya bahwa kita nih sebenarnya sejajar sama mereka. Ya. Itu yang harus kita garis bawahi, yang bahwa pemain ini kadang-kadang masih takut, masih bahwa wah gue pemain gue takut nih. Nah sekarang pemain bola itu sedikit banyak sudah mulai tidak seperti itu. Dan makanya federasi sudah mulai memiliki hubungan baik dengan kita. Karena mereka juga berpikir bahwa kita butuh adanya asosiasi. Dan zaman gue udah nggak di APPI kan juga pertama kali teman-teman APPI diundang untuk kongres PSSI ya waktu itu ya. Yes. Dan ada diceritain juga di sini bahwa ada momen di mana Waktu pas zaman Bapak belum ya? itu benar-benar pas transisi. Jadi pas gua caps, abis itu kalian dapet APPI dapet undangan ya waktu itu Iya. ya. Bukan sebagai satu voter dulu sih. Bukan waktu itu voter. observer dulu kan. Sampai sekarang kita masih observer. Oh masih observer. Karena kita juga nggak mau ada sebagai voter. Karena Kita harus berdiri sendiri, kita harus idealis. masih Kita masih memperjuangkan hak pemain. yakin. Yakin. Walaupun ada banyak resikonya. Saya yakin. Iyalah udah mau pensiun. Di Loh, sini tadi dulu. Apa? Jangan ngomong udah mau pensiun. Apa? Di mana-mana banyak pemain bola yang bilang, udahlah gue mau ngapain lagi sih. Gue udah mau pensiun. Pemain-pemain yang udah mau pensiun pasti ngomong gitu. Udahlah ngapain sih ngelawan klub, gue udah mau pensiun. ya. Buat Oh apa tetap ada gitu. Iya. Lagian kan sebenarnya esensinya bukan ngelawan ya. Esensinya kan adalah hak. Memperjuangkan hak kita. Udah melakukan kewajiban dulu. Yes. Karena kewajiban dengan hak itu harus berjalan. Nah, zaman waktu itu kan gue selalu bilang yang penting guys, lu semua jalanin dulu kewajiban nih. Sehingga ketika kita meminta hak, lu udah punya dasarnya. Jangan lu belum melakukan kewajiban, tapi lu juga minta hak lu. Gitu. Yes, betul. Nah, lu ada di era ini kan perjalanan lahirnya PPI menceritakan dari zaman awal ada Arya Abiseka, Bang Venart, Iya. ketemu sama gue, itu yang dari sisi yang profesional ya. Terus kemudian ada kehadiran dari teman-teman Bambang Pamungkas, Ponario, Firman, Greg, Erik ini berarti Ricardo Salampesi ya. Dan ada siapa lagi waktu itu zaman gue ya? Robi Bustomi. Gaspar, Ahmad Bustomi gitu loh. Yang sekarang berganti, udah sempat berganti sekali lagi terus ini sekali lagi ya. Udah 2 kali lagi. Lu ada di masa yang mana Andri? Waktu lu tahu APPI. Belum jadi pengurus, tapi lu tahu APPI. 2010. 2010. 2010. Itu siapa yang menginformasikan lu? Pas BP. BP. Dan gue diceburin jadi Esko PPI itu gara-gara dia juga. Gara-gara BP juga. Gara-gara dia. Kalau gue tahu waktu pas kita EGM di Sultan dia nggak lagi jadi Expo. wapres, Wapres. gue pasti akan menolak juga waktu itu. Karena
Karena ini orang agak kurang ajar juga ya, gue diceburin tapi dia kabur. BP tuh. BP begitu kelakuannya dulu tuh. Sekarang udah enggak. Sekarang alhamdulillah. Sekarang udah enggak ya. Waktu itu ada sesuatu yang akhirnya lu merasakan manfaat APPI enggak? Ya, Itu di tahun berapa tuh? dualisme. Oh, di sini juga ada nih dualisme dari asosiasi pemain, dualisme dari federasi. Ini dualisme federasi? Dualisme federasi. Iya, yang pas ada. Terus abis itu kita KNB berhenti, Ya, liga itu berhenti, kita menyuarakan kan waktu itu turnamen. Ya. Liga nggak jalan-jalan. yes. Nah kita menolak turnamen. Oke, Itu gue udah dari situ. udah di situ. Nah, lu sempat ada penolakan nggak ketika akhirnya lu bergabung di asosiasi APPI segala macam waktu itu di klub? Penolakan gimana maksudnya nih? Ya maksudnya kayak lu ngapain join di situ gitu loh. Enggak ada. Jadi emang bebas untuk Bebas. masuk ke sana ya. Enggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Persija dari zaman dulu ya kalau misalkan bermasalah pasti BP pasti akan ditegur dong. BP aman, terus gua aman, Ramdhani aman. Nggak ada masalah apa-apa. Ini kan tentang awal mula PPI, nanti teman-teman kalau udah dapatkan buku ini bisa baca semua nih. Sehingga ketika masih ada pertanyaan dari netizen, ya sebenarnya tuh APPI apa sih gitu loh. Sementara APPI ngapain aja sih? Ya. Udah melakukan apa aja sih? Semua ada di sini. Ada semua di situ. Oke, berarti yang Kalau- masih kepo-kepo bisa Iya, kalau orang yang kepo-kepo tentang APPI ngapain, APPI kerjanya apa, ada semua di situ. ada semua di sini. Ada semua di situ. Ini Jadi- lu ikut terlibat nggak dalam? Jadi gue nggak mau bongkar semua yang ada di buku itu. Kenapa? Karena nanti orang malah nggak beli. Oh, Lebih baik nggak nyari. nggak nyari. Iya, Iya. masalah beli mah belakangan. Iya juga sih. Yang penting orang nyari dulu. Enggak, kalau gue mau beli aja langsung. Oh, lo beli aja langsung. Iya. Oh, Itu karya loh, mahal loh itu Pak. karya. Iya. Karyanya siapa? Karya APPI. APPI. Lu terlibat nggak dalam proses ini? Maksudnya lu mantau juga atau lu juga Mantau. menyumbang Pak. Mantau dong. pemikiran? Karena kan lu suka nulis juga. Mantau roti itu loh. Mantau apa? Roti mantau. Wow. Yang goreng ya dikasih susu manis. Nah itu dia. Jangan kita ceritakan semua. Jangan kita ceritakan Ya, semua. tapi di sini ada yang menurut gue harus ceritakan sedikit. Karena ini juga sudah lewat dari era gue. Dan ini menjadi sejarah bagi bukan hanya APPI tapi buat di Asia. Karena yang gue dengar juga cuman berapa gitu yang punya. Yaitu NDRC. pembentukan NDRC. Ya. Emang seberapa dibutuhkannya sih sampai lu bener-bener memperjuangkan NDRC ini? NDRC itu adalah National Dispute Resolution Chamber. Jadi kalau di kontrak itu ada kan penyelesaian hukum itu di mana? Ada yang bilang di arbitrase, ada yang bilang di pengadilan, ada yang bilang di hubungan industrial. Nah, NDRC ini adalah bagian dari nasionalnya penyelesaian urusan sepak bola. Ya. Kalau di FIFA namanya DRC. DRC. Nah, kenapa lu sampai memperjuangkan banget ini ada NDRC-nya, Dri? SPC itu dulu yang perjuangan apa ya? Apa yang mana? SPC, Standard Player Contract. Ya, awalnya pas zaman gua untuk bikin standar minimum kontrak kan. Iya. Dulu kita di SPC itu kan penyelesaian sengketanya tuh masih di mana-mana kan? Yes. Masih ada di apa namanya? Di Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Bisa. Ada juga yang di hubungan industrial karena Iya. kita ketenaga kerja juga. betul. Nah, maka dari itu ini Ada juga yang jangan menyelesaikan di APPI, ada juga. ya macam-macam lah ya. Jadi gini, ini tuh pilot project Bang, pilot project Oke. dari Vipro Oke. waktu itu. Nah, ini pilot project dari Vipro karena jujur di Indonesia sudah terlalu banyak case Oke. tentang masalah gaji, Ya. tentang masalah hak. Akhirnya pilot project dibuatlah di Indonesia, di Asia kita ya. Di Asia kita yang pertama. Iya, setahu gue juga gitu. Iya, di Asia kita negara pertama yang mempunyai NDRC ini. Ya. Untuk penyelesaian sengketa antara pemain dengan klub dibawanya semua ke sana. Karena bagi kita ini sangat penting. Dan di SPC akhirnya diubah semua kasus penyelesaian sengketanya itu ada di NDRC agar semuanya itu seragam. Tidak lagi yang ke PN, tidak lagi yang ke apa tadi abang bilang
penyelesaian hukum yang lain lah. Iya, yang lain. Jadi Dan ini udah banyak produknya udah yang ke NDRC. udah banyak kasusnya udah banyak di sana. Berapa persen apa pemain menang? Kalau kemenangan itu 90% Bang. Oh iya. Tapi kalau kita bicara masalah gaji, itu selama pemain itu tidak pernah melanggar kontrak dan pemain itu selalu megang kontrak, itu udah pasti menang. Luar biasa. Jadi sekarang bisa dibilang pemain sih join aja ke PPI, insya Allah hak-haknya akan dibantu ya kalau ada yang dilanggar ya. Kalau ada yang bilang nggak APPI tidak membantu pemain yang masalah hak-haknya itu berarti fitnah Bang. Nah kalau pemainnya sendiri yang bilang begitu? Berarti dia nggak lapor ke kita. Oh jadi pokoknya dan tercatat ya? Selama mereka lapor ke kita, mereka memiliki kontrak, kita akan perjuangkan. Oke. Plus harus menjadi member kita. Oke. Jadi menjadi member ya? Harus jadi member. Itu syarat paling utama. Iyalah, masa lo mau dibantu tapi lo nggak jadi anggota. Nah, karena ketika kita laporkan ke NDRC, itu juga dipertanyakan sama mereka. Ini member lu bukan buktinya mana. Oke. Itu tapi sampai baru-baru ini gue liat APPI ikut ngewakilin Nyomasi yang hina-hina si Hoki Caraka. Iya, karena ngapain? Karena gini, sepak bola ngapain? Sorry Hoki, maksudnya ini gue mancing aja ya Hoki, bukannya gue nggak. Jadi gini, kita itu kan memproteksi. Oh bagian dari proteksi. Jadi kemarin Hoki tuh ngadu ke lu? Hoki ngadu ke kita. Bikin laporan? Jadi bukan lu bikin laporan sendiri? Kita ini berarti bahasa kasar kita kayak polisi lah. Delik aduan? Ada yang ngadu dulu? Sebagai aduan. Oh. Jadi siapa yang ngadu baru kita nggak mungkin kita jemput bola. Nah ini Hoki nih ngadu nih. Ngadu ke kita. Bilang apa? Ya ada yang head speech lah ya. Oke. Nah akhirnya tim legal langsung somasi terbuka. Iya tim legal langsung bikin somasi. Dan banyak pemain-pemain yang kayak gitu. Banyak dulu pertama kali malah saya. Kenapa saya? Karena saya pengen gini. Saya pengen orang-orang nih belajar. Dan pemain waktu itu belum ada yang melakukan itu. Oke, dari saya dulu saya bilang itu. Saya buat bikin somasi terbuka, akhirnya minta maaf agar apa? Agar pemain dan supporter belajar. Pemain, oh gue bisa ngelakuin ini ya. Oh ternyata kalau untuk supporter, oh ternyata kalau gue ngelakuin ini, gue bisa kena ini ya. Iya. Gitu loh. Karena jujur sekarang yang berat untuk pesepak bola adalah sanksi sosialnya. Oke. Sanksi sosial di media sosial itu luar biasa. Ya. Itu bisa membuat pemain kalau mereka nggak kuat itu jadi depresi. Mental health. Maka dari itu kita juga punya produk mental health. Ada juga sekarang. 2 tahun lalu kita campaign itu mental health. Karena kita melihat pesepak bola zaman sekarang itu butuh itu. Makanya namanya dulu mental health itu ceritakan. Jadi pemain itu bisa datang ke kita kampanyenya ceritakan karena kita menyiapkan dokter waktu itu. Dokter psikolog datang, ayo cerita aja nggak apa-apa. Apa yang kalian butuhkan, ada nggak yang cerita? Ada. Ada yang kena mental? Banyak. Oh iya. Banyak. Pemain top? Banyak. Pemain top ternyata banyak yang kena mental health. Cocok tuh judulnya ini. Banyak. Fakta kan? Fakta. Tapi tidak dipublish itu? Tidak. Itu tidak pernah kita publish karena itu menjadi... Apa masalah paling banyak mental health pada bilang apa? Sosmed atau? Sosmed. Terus bagaimana pemain ini cedera berkepanjangan. Terus bagaimana dia... kena mental juga ya? Ya pasti Bang. Karena kan cedera itu salah satu mati dan hidupnya pemain kan. Karir gue bisa cemerlang lagi nggak nih, bisa bangkit lagi nggak nih? Itu kan juga butuh gitu. Karena itu kan perang mental sebenarnya. Makanya kemarin gue bilang sebenarnya juga kan waktu zaman Mas Bima tuh kan si kakak siapa namanya? Arkan. Kakak yang muda. Nah Arkan kakak kan juga sebenarnya lumayan. Tapi abis itu kan yang dia golin terus joget terus terlalu rame berita kayaknya kan dia juga jadi down tuh. Ya. Dan mulai nggak dipanggil. Menurut gue juga mungkin ada hubungannya. Terus akhir-akhir ini gue lihat juga Hoki dapat banyak banget head speech kan gitu loh segala macam. Bukannya gue
bilang bahwa dia permainannya bagus atau enggak, tapi bagus atau enggak kan ya itu ya Greg kan juga udah bilang lu nggak bisa menghakimi pemain untuk bisa selalu bagus kan gitu loh. Nah gua minta tolong juga nih sama APP ini, maksud gua apalagi generasi yang mereka nih kan, generasi sosmed masih muda-muda gitu loh. Kalian juga udah mulai inisiatif nggak untuk bisa memberikan mereka sarana untuk mencegah mereka kena mental itu, Ndri? Ya itu makanya kita menyiapkan itu. Sampai hari ini masih bisa mereka pada Masih bisa sampai hari ini. Selama mereka member, kita akan bantu mereka. Apa yang mereka butuhkan. Nah karyawan-karyawan gue juga banyak yang kena mental nih, Ndri. Boleh nggak numpang di psikiater psikolognya APPI? Karena Bapak udah ngebantu kita zaman dulu. Iya. Oke, enggak kita bantu. Dan di sini banyak juga guys foto-foto nih kayak ini menurut gue pencapaian dulu gue nih bisa tembus ke Istana Presiden nih. Waktu itu ini nggak usah sampai jelas biar ini dicari, biar dibeli nanti ya. Ini pencapaian sampai ke istana ngelaporin keadaan pemain dan ini masih 30 kg yang lalu saya. Iya, orang mungkin nanti kalau beli buku ini pangling. Itu siapa ya? Kalau kalian ntar beli buku ini, nah di sebelah saya itu dia CEO ya. Iya. CEO-nya sekarang, ini namanya Mahardika Aji tuh sebelah saya. Waktu itu saya tuh sebelahan sama ada BP, ada Mas Bim ya. Ada Mas Bim gak sih tuh? Mas Bima. Mas Bima kan itu? Ya. Ada Ponario. Sekarang saya gini lihatnya. Udah kena plus mata saya. Dan ada tim legal, ada Kurniawan. Ya pokoknya di sini diceritakan semua lah ya, dari mulai ketemu dengan siapa, perjuangannya, pokoknya seru banget. Tapi menurut gua yang relate juga adalah di sini kan juga ada tentang laporan kasus Ya. tunggakan, tapi juga ada cerita yang berbeda tentang laporan kasus non tunggakan. Nah, kayaknya masuk di situ nih. Kesehatan mental, pencemaran nama, kemudian perundungan cyber, cedera fisik, ya. Gue baru ngeh kalau ternyata APPI punya campaign yang namanya ceritakan ini. Jadi sekali lagi tepuk tangan dulu buat kepengurusan ini ya. Enggak, saya mau tanya gini Pak. Bapak, Gimana? ini kan ibaratnya APPI ini dulu anak Bapak juga kan? Ya. Bapak yang membesarkan ini kan. Bangga nggak sama staff-staff yang sekarang? Wah. Enggak. Saya mau bilang banget pala saya begini ya. Saya baca bahasa tubuh salah tuh. Wah. Saya kalau ini next Carlos ya, saya akan bilang honest review approve. Di kamera. Nanti pas off air gue curhat. Oke, karena menurut gue ini isu yang nggak bisa kita tunda-tunda, Pak Pres, tentang mental health ini, ya, dan itu bisa sangat berpengaruh terhadap performa, apalagi masih pada muda kan. Tadi kan lo bilang bullying sama cedera. Kalau kelamaan di bangku cadangan ada yang kena mental health nggak Pak? Alhamdulillah. Ada nggak? Ya enggak. Nggak ada, nggak belum ada yang belum ada yang curhat ke psikolog atau psikiater karena saya kok nggak dapat tempat di tim. Nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada. Karena berarti kan itu memang bagian dari perjuangan yang seharusnya ya. Tapi kalau tentang bullying, kalau tentang cedera itu kan di luar dari. Di luar kontrol kita. Di luar kontrol ya. Oh keren banget. Boleh tahu siapa ininya? Cewek apa cowok? Profesional psikolog atau psikiaternya? Cewek. Oh cewek. Cewek. Nah gini, kebetulan kita juga sekarang itu kerja sama rumah sakit. Jadi setiap pemain cedera, kalau memang ada klub yang bandel tidak merawat atau menyembuhkan pemain tersebut, Ya. kita bisa bantu pemain tersebut. Oke. Nah itu dari segi medisnya. Nah dari segi after footballnya, ketika mereka, kita sudah memikirkan ke depan. Ya. Ketika ada pemain nanti mau pensiun, mau apa, kita sudah memikirkan bahwa kita kerjasama sama beberapa kampus. Misalkan ada pemain yang mau ngambil kuliah, itu bisa kita bisa kita bawa ke beberapa kampus. Yes. Itu ada Safin Pati, ada Kalibata. Kalibata City. Kalibata City, seberangnya. Hah? Seberangnya. Oh apartemen Kalibata.
trilogi, terus lentera, jentera. Lentera tuh ini Pak. Itu semprong. Semprong. Iya. Nah kalau apartemen Kalibata itu langganan satu. Gitu. Jangan yang ke situ ya, yang ke kampus lo, dasar lo. Sama jentera terus juga ada kita kerjasama di luar negerinya itu adalah ada Johan Cruyff. Oh yang Johan Cruyff Institute ya, atau Foundation itu ya. Itu. Jadi lu juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain atau member ini untuk dapat edukasi atau dapat gelar. Yes. Setiap pemain yang mau bayar. Kita kasih diskon. Oke, berarti tapi ada rekanannya ya. Ada rekanan. Itu online atau Itu mau online. Ada yang ngambil? Itu mau online mau offline ada. Oh jadi tadi kan diceritakan udah ada juga yang memang cerita ke sana. Yang program ini juga ada juga yang ngambil. Ada juga. Yang sekolah lagi. Ada yang sekolah lagi. Jadi gila juga sih ini, berarti lu dapat full membershipnya, banyak benefitnya ya. Banyak benefitnya. Termasuk juga ketika jadi member kita juga ngasih diskon untuk para pemain. Ketika mereka mau belanja di salah satu Partner. toko sport. Itu di Fisik Football. Itu kita kasih diskon. Jadi emang buat pemain mah oke banget ya. Lu nggak ada rencana buka member buat fans bola? Kan mereka harusnya punya asosiasi sendiri dong kalau fans bola. Oh, asosiasi fans bola. Iya, bikin sendiri lah. Oh, jadi nggak termasuk. Nggak mau. Ini aja udah puyeng kepala gua. Oh, lu udah puyeng. Tapi dengar-dengar Bapak pengen berkarir sampai ke FIFPro nih. Siapa yang bilang? Betul nggak? FIFPro itu adalah induknya Asosiasi Pemain Dunia. Jadi APPI ini ada di bagian dari FIFPro ya, yang sah karena dulu kita kira ada dualisme dengan APSI, APSNI, APSI ya? APSNI ya, APSNI. Dan bagaimana kisahnya udah diceritakan juga, ada juga di sini. Itu dulu lucu karena akhirnya ada friksi antara BP dan Ismet. Padahal mereka satu tim. Itu ada foto mahal loh di situ. Ya, Deritamu Deritaku. Yes. Ya, itulah campaign yang membuat awalnya saya di blacklist. Pergerakannya dari Ben Hill. Modal gorengan sama gocak. Dipakai nggak tuh? Dipakai nggak tuh bajunya? Dipakai. Tapi lama-lama kameranya nggak ngasih ke pemain, ngasihnya ke penonton. Tapi sampai saat ini itu kadang masih kayak gitu. Ketika kita sebagai asosiasi membuat campaign itu masih seperti itu. Iya, karena kan ya tadi gue bilang point of view kan. Ya. Kalau kita kan point of view pemain, kalau yang lain kan juga mungkin punya point of view-nya masing-masing. Yes. Nah, Dri, ini kalau orang mau dapat buku ini berarti di toko buku apa langsung di APPI? Langsung di APPI. Kita di media sosial kita itu ada link, klik di situ itu langsung connect ke penjualan. Berarti APPI info ya? Apa sih ininya? APPI.official. APPI.official. Kalian kalau mau buku ini supaya kalian tahu APPI kerjanya ngapain sih, atau malah kalian mungkin pengen dapat info locker ya. Ya, siapa tahu kalian mau dapat info locker untuk kerja di APPI, atau kalian memang pengen magang ya, atau juga kalian pengen research, atau kalian pengen bergerak di bidang asosiasi juga yang seperti ini, kalian harus punya buku ini. Karena juga kalau kalian bilang, Valen apa sih cuma ngomong doang apa? Ternyata ada cerita gue juga di sini. Supaya kalian bisa tahu bagaimana selama 15 tahun asosiasi pemain itu ngapain aja. Iya. Dari nggak punya anak sampai kalau 15 tahun tuh anak udah SMA. SMA ya? 15 tahun mau masuk kelas 1 SMA tuh ya. 15 tahun APPI berdiri. Nah tapi kalau boleh gue tanya Ndri, bagian mana yang lu sangat pengena di lu gitu di buku ini? Yang tentang apa? Iya, deritamu-deritaku juga. Yang deritamu-deritaku. Itu karena gue mengalami itu. Itu kan era bener-bener hampir semua klub lagi nggak baik-baik aja. Hampir semua klub. Yes. Hampir semua klub. Dan yang paling gue ingat ketika kita pakai baju itu, setelah kick off mulai 1 menit kita duduk. Ya. Jadi kalau sekarang di Liga Inggris juga yang untuk rasisme, mereka jongkok gitu, kita juga udah mulai duluan. Ya, kita udah mulai dulu malah kan. Kita udah mulai duluan. Kalau mereka baru-baru ini kan. Baru-baru ini. Kita 2012 ya bikin itu. Saya juga sampai lupa. Saking itu kenangan yang sangat membekas di saya. Ya. Itu sama
Dan itu dapat tentangan kan pas lu pada mau pakai baju itu? Yes. Makanya Diceritain nggak di sini? ada beberapa klub yang tidak mau menggunakan itu, terutama quote unquote klub-klub yang aman. Karena mereka tidak punya masalah Tidak punya masalah dengan gaji. dengan gaji. Tapi lu pernah nggak mengalami tekanan karena apa yang dilakukan bersama-sama dengan APPI? Enggak Teman-teman lain ada nggak ada. di luar dari klub lu? Maksudnya kayak Exco lain kan? nggak, selain Exco member pernah nggak dengar kalau artinya lu Ada. malah nggak gua beresin duluan nih kalau lu di asosiasi nih gitu. Ada juga. Ada. Pasti ada. Zaman gue dulu masih banyak premanisme di klub. Zaman sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah enggak lah. Maksudnya sudah tidak separah zaman dulu. Sekarang tuh karena semuanya dikit-dikit viral. Jadi klub juga mikir gitu loh. Terus sekarang itu sudah ada sistem bagaimana penyelesaian sengketa ini kemana. Bikin laporan ini kemana. Ya. Kalau dulu kan setiap kita lapor ke APPI kan kita nggak tahu nih selesainya sampai di mana. Ya. Bayarnya kapan. Ya. Kalau sekarang kan udah jelas. NDRC ada putusan, mereka di-lock. Kalau nggak bayar katanya kena. Di-lock, tidak bisa mendaftarkan pemain. Dan dilakukan oleh PSSI juga. Dilakukan sama PSSI. Nah berarti itulah gunanya sinergi sekarang antara stakeholder. Betul. Sehingga akhirnya disadari bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di APPI ini juga untuk ekosistem yang lebih profesional kan. Betul, selama itu sudah ada putusan di NDRC. Karena itu FIFA kan. NDRC. Enggak, maksud gue. Iya. Kan itu direstui FIFA. Direstui FIFA. Ketika akhirnya federasi juga tidak menjalankan apa yang direstui FIFA, Ya. dia akan ditegur juga kan. Makanya dia harus bilang bahwa ya kalau yang NDRC tidak laksanakan ini sanksinya gitu kan. Ya, betul. Udah pernah ada yang begitu juga? Yang akhirnya dia tidak menjalankan terus akhirnya selama ini mereka membayar. Jadi begitu NDRC. Iya. Begitu putusan NDRC mereka bayar. Gokil, berarti enak nih pemain-pemain sekarang udah terjamin. Ayo guys. Berarti anak-anak kalian atau kalian anak-anak atau anak-anak kalian atau kalian anak-anak mulailah lagi bermimpi jadi pemain bola. Karena kalian bisa terlindungi. Tapi memang saingan lebih banyak. Ya. Karena ada yang main di Liga 1, ada yang main di Liga Eropa juga. Yes. Jadi harus lebih kuat dalam bersaing. Udah biasa saingan. Nah, lu boleh jawab boleh nggak? Cuman kepikiran aja. Ntar kalau emang nggak siap jawabnya gue edit. Apa? Pemain-pemain yang main di luar negeri berarti dia terdaftarnya di yang sana apa yang sini? Mereka di sana. Oh mereka terdaftar di sana? Mereka di sana. Terus pemain-pemain asing yang bermain di sini terdaftar di kita. Oh memang di mana dia Di mana main, mereka bermain. disitulah dia didaftarkan. Pernah terjadi lintas perlindungan nggak? Kayak misalnya dari sana ngirim surat, ini pemain gue di sana, ini bisa nggak begitu? Saling, istilahnya kan karena lu sama-sama asosiasi pemain gitu. Yes. Itu bisa dan kita juga sering berkomunikasi sama player union di negara-negara lain. Di negara lain. Karena setiap tahun itu kita selalu ada kongres tahunan. Oke. Pasti Bapak ngerasain kan? Saya ngerasain setiap tahun presentasi masalah mulu. Kalau sekarang mah udah enak lo tinggal presentasi tentang keberhasilan. Ya itu Bapak, saya berterima kasih kepada Bapak. Tapi keren loh berarti kemajuan-kemajuan sejak gua nggak di APPI juga ini gokil sih. Nah ini dari tadi kan kita ngomong nih benefitnya pemain kan. Benefitnya member gitu loh. Sementara kan penonton JMTV kan kalaupun pemain pada nonton kan tapi nggak sebanyak fans bola. Nah kenapa orang-orang seperti gue sekarang fans-fans bola ini juga perlu untuk baca buku ini gitu loh. Iya. Karena kan kalau pemain jelas lah manfaatnya, dia juga tahu sejarahnya. Kalau orang-orang fans bola ngapain dia juga perlu tahu buku APP 15 tahun ini. Orang-orang tuh ngomongin sepak bola di lapangan itu udah biasa, Pak. Maksudnya taktik, strategi itu udah biasa. Nah, ada hal yang paling menarik yang mungkin orang-orang di luar tuh nggak tahu. Bagaimana sebenarnya hal yang paling menarik itu sekarang
kita yang ada di organisasi ini. Bagaimana kita memperjuangkan pemain, bagaimana kita memproteksi pemain, terus mengedukasi pemain. Itu bukan hal yang mudah, Pak. Mengedukasi pemain itu bukan hal yang mudah. Zaman dulu baca kontrak aja itu menjadi campaign kita kan. Ya. Apa dulu namanya hashtagnya? Ayo baca kontrak. Ayo baca kontrak. Iya. Itu kan hal yang sebenarnya ya basic. Nggak usah pemain bola. Ketika kita disodorin kontrak sama perusahaan pasti kita harus baca dulu kan. Ya. Pemain bola zaman itu makanya kita bikin hashtag ayo baca kontrak. Halaman kedua nama, terus durasi, nilai, besok thread. Halaman belakang tanda tangan. Padahal di itu ada banyak pasal-pasal yang semestinya kita sadari bahwa harus kita pelajarin. Bagaimana nanti diputus kontrak, bagaimana kita ketika gaji nggak dibayar, penyelesaian sengketa di mana, kewajiban pemain apa, hak pemain apa, itu kan harus dibaca semua. Nah, hal-hal gini sebenarnya yang sebenarnya menarik untuk orang di luar tahu. Kalau cuma mereka itu hanya tahu bagaimana si pemain ini bermain di lapangan. Tapi mereka nggak pernah tahu behind the scene ya, kasarnya gitu ya. English. Pasti. Kan dari tadi sebenarnya saya diem-diem aja, Pak. Of course. Jadi di belakang dari lapangan itu ada negosiasi kontrak. Itu kan mereka nggak tahu bagaimana perjalanannya. Nah di sini semua perjuangan-perjuangan itu dan juga beberapa case-case yang ditangani ada di sini. Ada di situ semua. Jadi kalau lu juga artinya ini fans bola pada kepo, pengen tahu juga pemain-pemain yang diperjuangkan, berapa banyak sebenarnya kasus tunggakan, berapa banyak kasus yang non tunggakan. Kita buka semua. Berapa campaign yang dilakukan, bagaimana orang-orang yang harus ditemui untuk bisa selama 15 tahun ini bisa seperti sekarang, ada semua di sini. Ada semua di situ. Makanya kalian semua yang banyak banget ngisi kolom komen yang penasaran APPI ngapain APPI, pokoknya sekedar nyinyir, sekedar ngeritik, sekedar bilang nggak ada kerjaan apa-apa, sekedar cuma bilang ini mah asosiasi yang eksklusif doang. Makanya biar kalian tahu semua perjuangannya, baik tunggakan pemain, masalah mental health, masalah edukasi, masalah proteksi, masalah campaign, semuanya dari 15 tahun perjalanan APPI. Bagus gitu kalau kerja. Berapa Andri? Harganya kita jual di klik aja. 89 ya? Oh, dikasih tahu boleh. 89. $89. 89.000. 89.000. Guys, untuk perjuangan 15 tahun yang penuh darah, penuh blacklist, penuh luar biasa, penuh negosiasi, penuh lobby, penuh perjuangan, penuh segala-galanya. 89.000 guys. Berarti ini bukan mau nyari duit, ini memang ongkos produksi. Yang penting orang semua tahu perjuangannya. Karena kalau dibikin color semua, jadinya 150.000. 89.000 karena khusus untuk semua yang pengen tahu perjuangan dari APPI. Wah, nah, itu kan salah satu untuk mengedukasi, Pak. Kan kita ada edukasinya. Itu saya sisain memang bagian ini untuk itu. Bener gak? Kalau gua kan kelihatan banget, apaan sih lu Len? Pasti komennya gitu, apaan sih lu Len gitu. Ternyata ini buat edukasi. Untuk mengedukasi. Untuk orang yang ingin belajar tentang organisasi. Ya. Bagaimana orang yang ingin belajar tentang hukum di sepak bola, di sepak bola atau di olahraga, ada semua di situ. Jadi orang-orang yang butuh edukasi ya di buku itu semua dia. Dan khususnya tentu apalagi member mah harus baca ya. Member-member ini kan semua pemain bola kan juga kalau dikumpulin banyak nih, sampai pemain Liga 3, Liga 4. Yeah. Mungkin juga kalangan nanti dari yang main di Suratin, main yang di junior, dari sekarang udah harus teredukasi tentang ini nih. Betul. Bener gak sih? Betul. Bener apa bener? Bener. Betul apa betul? Betul. Enak banget loh. Ya.
Jawabnya tinggal bener apa betul aja. Nah, ini sepak bola wanita dilindungin gak sih sama APPI? Sepak bola wanita juga menjadi member kita juga. Oh iya? Jadi member kita juga. Oh gitu. Nah sekarang sepak bola wanita. Kemarin kan ada yang bawa. Nah saya minum dulu. Oh. Aus Pak. Kemarin kan ada yang bawa banner tuh. Ya. Kapan liga dimulai? Kan terus diambil. Nah itu bagaimana sikap APPI tentang itu? Karena kan di campaign lu sebelumnya ada tuh. Mainkan lagi Liga 2 dan Liga 3 zaman Covid. Ya. Nah kalau yang untuk cewek apa yang udah lu Gini. bantu? Untuk yang perempuan kebetulan kita juga akan bertemu sama kita akan mengadakan agenda pertemuan dengan para pemain Sepak bola wanita. putri. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dari kita akan support. Oke. Jadi kita ingin mendengar dulu dari member. Habis itu kita membuat sebuah gerakan apa yang kalian inginkan apa. Pasti inginnya bergulirnya si liga itu. Gitu. Tapi dengar-dengar sih bakal mulai sih. Ya semoga aja. Karena jujur ini udah terlalu lama ya. Terlalu lama Liga Putri itu vakum. 2019 Waktu itu terakhir. juga bukan liga gak sih? Oh dia kayak series ya? Kayak series kan. Udah terlalu lama 2019 terakhir ini. Ada rencana mau nge-push juga APPI untuk Liga Putri? Iya. Kita ingin Liga Putri digulirkan. Keren APPI. Nanti saya rencana ada mau pinjem juga salah satu exco Bapak yang dulunya mantan pesepak bola wanita ya. Karena saya mau tanya khusus tentang keadaan sepak bola wanita boleh ya? Boleh. Kalau saya tanya semua ke Bapak kan Bapak bingung. Iya. Ya orang diri Bapak aja Bapak belum bisa pastikan jadi tim utama kan. Masa mau ngomong, yang penting Bapak presiden. Dri, berarti gue bangga banget lah sama APPI ini. Jadi emang. Jadi lu gak bangga sama gua? Ya lu nya biasa aja. Gue apresiasi ini dan gimana? Fifro ngelihat ini bagaimana hasil lu bikin begini? Udah kasih lihat mereka? Iya. Udah diinggrisin? Udah. Atau pakai Google Translate? Kita punya 2 buku. Kita punya 2 buku. Putih itu yang warna putih Suci, putih suci. Putih suci. Iya. Yang putih itu bahasa Indonesia. Oke. Ada yang hitam tuh bahasa Inggris Ya semua. kenapa lu kasih gue yang ini? Gue udah gak biasa baca bahasa Indonesia buku. Gue biasanya baca bahasa Batak. Baru gue mau serang di situ. Dia udah nyerang duluan. Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tapi bahasa Inggris boleh di ini mah memang buat dikirim ke Buat dikirim ke Vipro. buat Fifro ya. Waktu itu kita Desember kemarin tuh kita ada kongres tahunan Oke. dunia. Nah, itu menjadi apa namanya? Merchandise untuk semua negara-negara. Gimana respon mereka? Bagus. Udah gitu dong. Good. Gitu. Good, bro. Gitu doang. Ya, mereka mengapresiasi itulah. Oke. Mengapresiasi perjalanan kita itu. Oke. Nah, Ndri, kalau tentang buku ini ada lagi nggak yang mau lu sampein atau mungkin gua kelupaan tadi atau mungkin ada bagian yang memang lu pengen? Ada bagian yang menarik juga buat gua. Ya. Itu ketika Covid. Oke. Covid, liga nggak jalan-jalan, kita buat surat, kita suratin, kita buat surat terbuka untuk presiden, minta karena semuanya udah hampir normal nih, semuanya udah hampir normal, tapi kenapa liga belum mulai? Akhirnya kita suratin dan nggak lama dari surat itu diputuskanlah liga untuk bergulir lagi. Tetapi ini apa ya? menjadi apa ya pengalaman gue ya. Tisu. Ternyata tuh emang sesulit itu untuk membuat pemain ini kompak. Padahal ini untuk pendaringannya dia sendiri. Kenapa nggak kompaknya di mana? Jadi yang tanda tangan itu adalah kapten setiap klub. Untuk liga bergulir lagi. Padahal kan sebenarnya ini sudah sejalan dengan keinginan klub juga. Jadi sebenarnya udah tidak bertolak belakang dengan federasi atau dengan klub. Berarti sebenarnya bagus-bagus aja dong, nggak ada masalah. Bener gak? Tapi ketika gue minta ada satu atau 2 klub itu, gue minta tolong dong
tanda tanganin. Kaptennya nggak mau tanda tangan. Kapten klubnya. Kapten klubnya nggak mau tanda tangan. Akhirnya yang tanda tanganin pemain lain. Bukan kaptennya. Bukan kaptennya. Tapi paling tidak ada pemain dari klub itu yang tanda tangan yang bisa gue bawa ke. Walaupun bukan kaptennya. Bukan. Dimarahin nggak dia tuh sama kaptennya? Apa? Dimarahin nggak dia tuh sama kaptennya? Ya gue nggak tahu ya. Karena mungkin sama-sama senior kali ya. Tapi pas akhirnya bergulir, kaptennya Main. Makasih, main apa enggak? Main, makasih kagak. Udah biasa sih. Nggak, itu. Tapi ya emang begitu, Dri. Artinya memang itulah perjuangan teman-teman. Iya. Karena nggak bisa semua juga ya totally agree atau totally sama gitu. Betul. Tapi lu harus cari cara. Betul. Harus cari cara lain. Lewat cara apa gitu Iya. perjuangannya. Tapi at the end akhirnya berbuah manis ya. Berbuah manis. Liga jalan lagi. Babel waktu itu kan di pertama Jabodetabek, Ya. Jawa Tengah, Jogja, bis itu terakhir kan di Bali. Oke, jadi sekali lagi buat kalian yang ingin dan kepo dan pengen tahu dan pengen diedukasi sama APPI tentang proteksi pemain dan segala halnya dan juga data-data ya, data-data tentang apa yang menjadi ruang lingkup dari APPI seperti proteksi pemain, data tentang apa yang membuat pemain-pemain itu mengalami mental health, kemudian juga tadi tentang campaign apa yang sudah dibuat. Dan sejarah APPI itu semua ada di sini. Sekali lagi di akun APPI Official. Oh, appi.official. appi.official. Di situ ada linknya. Ada linknya. Kalian bisa klik dan nanti kalau kalian tulis itu Andri Tani for Presiden itu dari 89.000 harganya jadi 98.000. Naik dong berarti. Ya, jadi mending nggak usah ditulis ya. Jadi ngeklik aja 89.000 dan sekali lagi kalau menurut gue sih itu sih ongkos produksi doang ya untuk buku dan gue bilang tadi karena gue ada bagian dalam sejarah ini nilainya nggak bisa diukur dengan materi apapun tapi dari perjuangan yang nantinya akan masih berjalan ya dari tahun ini ke tahun-tahun ke depan gitu. Oke, terima kasih Andri untuk obrol-obrolnya hari ini tentang 15 tahun perjalanan APPI. Nah di luar itu gue dari tadi pengen nanya juga. APPI ini dengan 11 pemain asing dan kemudian 8 boleh main tapi kemudian Pak Erik bilang kebanyakan jadi 7. Gimana dari pandangan organisasi ataupun lu deh? Gue gak tau lu udah ngomongin secara organisasi apa belum? Kita sudah bahas ini di organisasi. Tentu kita tetap ingin regulasi tahun lalu dijalankan. Tahun lalu pun kan lu sempat juga perjuangin ya? Yang berapa pemain tuh sempat juga lu... Iya, sempat kita perjuangin. Tahun lalu aja kita perjuangin, masa tahun ini kita diem-diem aja. Tahun lalu yang 6 pemain ya? Tahun lalu 6 pemain. 6 pemain boleh main atau 6 pemain boleh di line up? Tahun lalu tuh pokoknya kita memperjuangkan itu untuk 6 pemain ya. Untuk 6 pemain, kalau tahun lalu kan 8 ya. 8 main 6. Ya? Nah kita memperjuangkan cuma hanya 6. Udah 6 aja cukup gitu loh. Nggak perlu ada 8 ya. Karena jujur impact-nya banyak. Besar sekali impact-nya. Ke sepak bola, ke tim nasional kita, terutama tim nasional U20, U23 itu besar. Nah sekarang dengan 11-8 jadi 11-7 ini. Sekarang 11 boleh kan? Yang dimainin 8 gak sih atau gimana? Yang main 8. 11 main 8. Nah tapi kan udah direvisi lagi jadi 11 maksimal main 8. Main 8 tapi iya. sekarang direvisi Pak 7. Erik minta jadi 7. 7. Ini menurut lo APPI masih kebanyakan apa? Masih kebanyakan. Ya tapi kan pemain asing itu juga jadi member lu juga. Gini. Kalau kita bicara pemain asing, kalau kita bicara member, kan kalau member semua akan menjadi member. Nominal 30, misalkan ini hitungan kasar, 30 satu klub. Mau berapapun pemain asingnya, mau 5, mau 10, tetap aja akan 30 itu akan menjadi member kita. Jadi tidak menambahi kuota lagi gitu loh. Tapi yang kita concern di sini adalah walaupun ini pemain asing member kita, yang kita concern di sini adalah tentang sepak bola nasionalnya. Oke. Tim nasionalnya, itu yang kita harus pikirin. Terus yang kita harus pikir lagi adalah apa? Mimpi-mimpi anak-anak umur 17, umur 15. Ya kan era persaingan, Ri. Persaingan biasa. Ya soalnya katanya pemain-pemain Indonesia sekarang udah kemahalan. Siapa yang bilang pemain Indonesia kemahalan?
Ya kan itu yang rame. Sekarang gini, gue punya contoh aja ya. Gue punya barang bagus. Ditawar sama orang tinggi. Masa ya gue nggak lepas? Iya. Walaupun misalnya harga pasaran ini harganya 1.000. Ternyata lu mau beli 2.000. Berarti siapa yang salah? Berat pertanyaan lu, Ndri. Siapa yang salah sekarang? Bener gak? Ih, jangan nunjuk-nunjuk gitu dong. Siapa yang salah? Ya kalau kayak gitu boleh. Saya jadi inget dulu zaman meeting zaman dulu kan saya digini-giniin. Ayo. Ya yang salah, ya kita nggak mencari salah benar. Tapi katanya dengan harga pemain kita sekarang bisa dapat 2 pemain asing yang kualitasnya sama. Gini, tapi jangan akhirnya brainwash orang itu dengan Brainwash. aduh. Gue ingetnya car wash. Deh. Jangan dicuci otak. Nah, jangan dicuci otaknya, jangan otak orang itu dicuci dengan bawa harga pemain lokal mahal. Kalau memang lu merasa harga pemain lokal mahal, ya udah nggak usah dibeli. Ya udah dia nggak dapat klub, Bener gak? ya kan? Nah ini kenapa masih ada yang beli? Gitu Kenapa kan? masih ada yang beli? Bener gak? Iya bener. Bener gak? Iya bener lah. Kan gitu. Ya karena kan yang rame jadinya itu. Oh tapi pandangan lo atau APP juga seperti itu ya? Iya. Sekarang gini lah. Kalau memang mampu budgetnya 10.000 ya udah 10.000 aja gitu loh. Nggak usah, ya udah beli harga pemain yang 10.000. Nggak usah sosokan mau beli harga pemain yang 20.000. Karena apa? Impact-nya nanti ke depannya. Akhir musim kayak gini, akhir musim liga itu akhirnya ada apa? Ada laporan lagi. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Ini kan gue terusin. Ini kan mau mulai bulan Agustus. Ya. Aman semua atau kalau kata Greg enggak? Kalau kata Greg. Kalau kata Greg apaan masih ada kok yang belum juga, termasuk saya aja masih ada yang nyangkut kata dia gitu. Dia masih nyangkut? Masih. Iya. Apa? Ya dia masih nyangkut emang. Iya. Orang dibikin laporan ke kita kok. Oh bikin laporan. Iya. Nah di yang musim ini ada juga masih yang Liga 1 lah kita bicara Liga 1 deh. Gini. Kalau Liga 1 aja masih ada ya nggak mungkin Liga 2 nggak ada kan gitu. Gue nggak akan buka di sini. Kenapa? Karena gue akan membuka dengan gue punya timeline sendiri untuk membuka itu. Pasti akan kita buka semuanya. Ada apa namanya? Tunggakan berapa Liga 1, ada tunggakan berapa Liga 2, bahkan sampai Liga 3 juga itu kita buka. Karena tunggakan itu dari laporan ya. Dari laporan. Jadi kalau misalkan yang nggak lapor, berarti gue nggak masukin. Tapi kalau misalkan ada laporan. Ya artinya lo tahu, tapi kalau emang nggak dilaporin ya lo nggak bisa apa-apa. Karena itu kan bagian dari syarat untuk diwakilin kan. Betul, karena kan. Jadi sekarang nih yang lo tahu cuman yang memang lo denger tapi mereka nggak lapor. Nggak lapor. Tapi lo denger. Tapi yang lapor belum ada. Tapi yang lapor udah ada. Yang lapor udah ada. Tapi lo nggak akan buka di sini. Gua nggak akan buka di sini. Oke, Andri, itu dia obrolan kita dengan Andri Tani, the President of Professional Indonesian Footballers Association, Presiden APPI Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, dan juga tentunya mantan penjaga gawang Timnas Indonesia, dan penjaga gawang Persija Jakarta. Suami dari ini, bapak dari ini, orang tuanya namanya perlu gue sebutin semua? Gak perlu ya. Thank you, Ndri. Oke. Sering-sering lagi, sering-sering lagi ya. Latihan. Ya, bukan saya sering sini kan? Bukan. Jangan sering kesini, kamu makin jadi cadangan. Puyeng gua kalau Iya. Oke guys, sampai ketemu lagi di Jebret Talks dengan tamu-tamu lainnya. Jangan lupa sekali lagi kalian bisa mendapatkan buku ini melalui link yang ada di akunnya appi.official. Kalian bisa langsung sama adminnya untuk bisa tanya-tanya dan juga bisa bertransaksi untuk dikirim langsung untuk mendapatkan cerita yang luar biasa dari 15 tahun perjalanan APP. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Bye.